Puji Tuhan, saudara. Dalam hidup kita ini kita bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya memanggil kita, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan janji kepada kita. Karena ya, orang Kristen tuh bersyukur. Kita nih baca Alkitab itu begitu banyak janji-janji Tuhan loh. Ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi yang saya tahu di Alkitab itu isinya itu semua janji Tuhan. Ya, dan janji itu luar biasa, saudara. Janji tentang pemeliharaan, janji tentang tuntunan Tuhan, janji tentang hidup yang berkelimpahan, semua janji diberikan kepada saudara dan saya. Dan tentunya Tuhan mau ketika kita menerima janji itu, kita imani dan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang percaya saja, tapi kita punya banyak kesaksian tentang janji Tuhan terjadi di hidup kita. Karena memang tidak semua orang akan mengalami janji itu. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami setiap janji Tuhan itu dalam hidupnya, saudara. Kita buka bersama dulu Mazmur 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya, kita baca dengan suara yang keras. Mazmur 12 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan apa? Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat berikutnya berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, dikatakan di sana bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Kalau kita mendengar janji manusia, saudara, saya mau tanya, manusia itu bisa bohong nggak? Ya, suami bisa bohong nggak? Kok ibu-ibu semangat sekali ngomong bisanya ya? Ya, ibu-ibu langsung bisa. Suami bisa bohong, bisa. Tapi suami di sini nggak ada yang bohong, amin. Insya Allah. Ya, istri bisa bohong nggak sama suami? Bisa. Banyak orang bisa berbohong, bahkan berani berjanji memakai nama Tuhan lagi, saudara. Tapi yang namanya manusia itu bisa tidak menepati janjinya. Ya, manusia bisa lupa, tapi setidaknya kita kalau menerima janji dari manusia, ya senang juga ya. Kalau ada orang yang berjanji ya, nanti saya sering begitu. Dulu saya pernah, saudara, diajak orang, Bu, doain dong, saya ini mau jual rumah di Jakarta. Oke, saya berdoa. Ya, saya ini buka harga rumah saya ini 20 M. Saya mau jual 20 M. M itu miliar, bukan ember. Miliar. Berdoa, saudara. Dia bilang begini sama saya dengan suami, nanti Bu, kalau rumah ini laku, saya beliin ibu rumah deh yang seharga 500 juta. Ini 15 tahun lalu, waktu kami baru injak Jakarta. Harga 500 juta itu sudah lumayan rumah. 15 tahun lalu. Dia bilang, nanti kalau rumah ini laku, ibu doain, saya beliin ibu rumah yang 500 juta. Lalu waktu pulang saya bilang sama suami saya gini, janji manusia nggak usah dimasukin hati, ya, didengar aja di telinga. Karena kalau sampai hati nggak ditepati, bisa sakit hati. Ya, oke. Dia telepon, Bu, hari ini ada yang tawar, Bu. Ya, saya naikin jadi 21 M. Ih, ada yang tawar dinaikin 21 M. Doakan ya, Bu. Ya, saya berdoa. Besok telepon, Bu, ada yang nawar, saya naikin 22 M. Ya, harusnya juga kan persenan buat rumahnya saya naik kan? Kalau naik juga harganya toh. Saudara tahu akhirnya rumah itu laku di angka 23 M. Ya, miliar. Saya bilang sama suami, ya udah, waktu itu dia telepon pagi, Bu, doain ya. Pagi ini saya ketemu notaris, ketemu sama pembeli.
di depan notaris, dia periksa semua surat, nanti kalau ini hari ini dia DP. Ya. Oke Bu, sukses semuanya ya, sukses. Sampai siang, sampai sore, nggak ada kabar. Ya, saya nggak mau tanya soal rumah 500 juta itu, kagak. Yang sesuai janjinya itu ndak. Cuma penasaran aja gitu loh, jadi dibeli apa tidak kan? Ya, cuma itu aja. Saya telepon, ya bunyinya, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Ya, nggak nyambung. Saya SMS nggak dibalas, akhirnya saya teleponlah pembantunya. Mbak, itu ibumu lagi baik-baik saja kan? Sehat toh? Saya cuma takut aja kok, dari tadi siang saya telepon nggak diangkat ya. Bu pendeta, saya mau ngomong sama ibu. Kenapa? Kan tadi siang rumahnya sudah dibeli. Ibu tuh aneh, begitu pulang dari notaris terima bayaran, dia bilang, kalau ada yang cari saya, bilang saya nggak ada di rumah. Tutup pintu. Kalau ada yang telepon, bilang saya nggak ada. Itu pasti orang-orang mau minta duit karena tahu rumah saya laku. Janji manusia. Boro-boro beliin rumah 500 juta. 50.000 pun nggak dapat. Janji memang kalau janji manusia itu jangan dimasukin hati. Anak berjanji sama orang tua janji sama anak, nggak usah. Karena banyak pertengkaran terjadi gara-gara janji yang tidak ditepati. Saya berusaha sampai hari ini, kalau ada orang janji, saya nggak mau masukin di hati, cukup masuk di kuping saja, amin. Karena kalau kita masukin hati, nanti kita sakit hati. Makanya muda-muda di sini, ya kalau pacaran, cowoknya kebanyakan janji, itu pret. Ya, banyak janjinya itu biasanya pret. Mending jalani aja, ndak usah janji. Ya, ndak usah janji. Kalau memang mau memberkati, ya berkati, daripada berjanji tapi tidak ditepati. Manusia itu mengecewakan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa terhadap janjinya. Tuhan itu Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata di sana demikian, saudara. Kita baca bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, bilang kanan kirimu, ingat loh, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Cepat. Ya, ngomong yang benar, lihat matanya. Jangan cuma seadanya aja. Ya. Terutama suami istri, lihat-lihatan. Kenapa? Karena waktu kita berdua suami istri percaya kepada firman Tuhan, maka disitulah letak kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Katakan amin. Firman Tuhan itu, kok anak kecil yang teriak amin ya? Padahal anak ini belum menikah loh, tapi luar biasa imannya loh ya. Saudara, ketika suami istri itu kuat di dalam firman Tuhan, kita percaya firman, tidak usah dengar kanan kiri, percaya firman Tuhan, maka rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Karena firman Tuhan, haleluya, itu peneguhan dari surga, saudara. Ya, amin, saudara ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan loh bagi kita. Waktu kita sungguh-sungguh, istri percaya pada firman, suami percaya kepada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sekalipun keadaan di depan kita terlihat tidak ada apa-apanya. Satu contoh di dalam Alkitab, kegagalan yang begitu luar biasa terhadap mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham mendapatkan satu janji bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, bapa segala bangsa. Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberikan keturunan yang begitu banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, yang tidak terhitung jumlahnya. Abraham dengar janji itu dan dia sungguh-sungguh percaya. Tapi kemudian satu saat, istrinya ini imannya tidak kuat.
ya, karena melihat keadaan, lalu imannya itu menjadi lemah. Coba kita lihat bersama Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama mulai. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian di sana saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah engkau menghampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sampai di situ dulu. Ketika melihat keadaan di depan mata yang tidak masuk akal logika, Sarai ini berusaha menggoda atau melemahkan iman suaminya. Dia bilang begini, "Pak, ya memang si Tuhan bilang kita akan dapat anak. Tapi coba kamu lihat," dia bilang, "engkau tahu sendiri, aku ini sudah menopause, aku sudah mati haid. Tidak mungkin aku bisa memperoleh anak." Makanya dia bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampiri saja budakku, orang Mesir yang bernama Hagar. Saudara, waktu Tuhan memberikan sebuah janji, perhatikan, maka iblis akan berusaha memutarbalikkan janji itu. Tuhan bilang kepada Abram, aku akan memberikan engkau anak yang sangat banyak, titik, tidak ada apapun. Tapi iblis balik kepada Sarai, iblis bilang apa? Engkau tidak mungkin melahirkan anak. Tuhan tidak akan membuat engkau melahirkan anak. Ini kan dua hal yang berbeda toh. Lalu yang lebih gila lagi saudara, Sarai bilang kepada Abram, kamu tiduri saja budakku, orang Mesir. Dan saya baca di Alkitab ini yang sangat mengagetkan. Di sana Alkitab mencatat, dan apa di sana? Abram itu mendengarkan perkataan Sarai. Ya, saya berharap di Alkitab itu ditulis begini. Ketika Sarai berkata, Abram tidurilah hambaku Hagar. Lalu Abram bilang, jangan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita berdua akan punya anak. Ya, lalu besoknya Sarai menggoda lagi Abram untuk tidur dengan hambanya. Harusnya kan begitu sampai 3 atau 4 kali lah ya. Tapi ternyata tidak. Waktu Sarai bilang 1 kali toh, langsung di sini ditatat apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tumben bapak-bapak ini 1 kali ngomong langsung dengar. Halo bapak-bapak. Ya, biasanya kan bapak-bapak itu kalau diomongin susah toh. Ya, tapi ini kok langsung dengar. Dalam hatinya Abram gini, kenapa nggak dari dulu? Ya, orang Mesir tuh cantik saudara. Perempuan Mesir itu tinggi, putih, ya, bodinya bagus, hidungnya mancung. 11-12 sama saya. Kenapa ketawanya mengejek ya? Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Semarang. Percayalah apa kata saya. Tanya sama Pak Gembala itu yang sering ke Mesir, ya Pak ya. Awas loh halilintar menyambar loh Pak. Iya saudara. Ya, makanya Abram itu tidak pikir panjang. Sangat berbahaya ketika suami lemah, istri juga lemah. Maka seringkali ide-ide yang muncul itu hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi kan harusnya saling menguatkan. Saya punya sepupu saudara, sepupu ponaan di kota Palu. Mereka itu 10 tahun menikah tidak punya anak. Ya, 10 tahun loh. Dan mereka berdua anak Tuhan. Keluarganya yang lain belum percaya sama Yesus. Jadi setiap kali keluarganya datang ditanya, kamu kok belum punya anak? Berdoa dong, minta sama Tuhanmu. 10 tahun saudara. Akhirnya mereka rindu punya anak. Ada teman gerejanya bilang, kamu periksa aja ke dokter langganan saya. Dia bagus ya untuk coba bayi tabung. Mereka periksa. Dokternya itu di Makassar, dia di Palu. Periksa, dokter bilang, waktu selesai periksa dokter bilang gini, ini keadaannya sangat bagus, sel telurnya bagus,
yang laki-laki juga bagus. Ini waktu yang tepat kalau mau coba bayi tabung. Ya, teman gerejanya itu coba bayi tabung di situ, dapat 3 langsung dibikin anak kembar. Jadi dokternya bilang, mumpung kamu baik, ayo saya bikinin 3 anak kembar langsung. Jadi 10 tahun udah lahir sekali 3, selesai. Gak usah punya anak lagi, karena umur sudah semakin tua. Waktu mereka tanya, berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka kaget, uang dari mana? Gak punya uang segitu banyak dok. Lalu dia bilang begini, mereka ini tiap malam dengerin mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk ibu yang pengen punya anak, mereka berdua selalu tumpang tangan di perut istrinya. Lalu dia tanya begini, dok, kalau kami tidak bayi tabung, normal aja. Dokternya bilang, sangat kecil harapannya, hanya 10%. Tapi kalau bayi tabung 90% jadi. Karena tidak punya uang dan mereka mau beriman, mereka bilang gini, dok, terima kasih sarannya. Kami ambil yang 10% bersama Tuhan. Saudara, harusnya kan begitu toh? Lalu mereka berdoa. Saudara, yang luar biasa, 1 bulan kemudian istrinya hamil. Dan yang lebih mengherankan lagi, bayinya kembar 3. Kembar 3 normal. Wow, ya. Akhirnya saudara saya dikabari, Kak, terima kasih kami hamil kak. Ya dia hamil, kata istri saya. Istri saya hamil. Waktu udah berapa bulan diperiksa, wah ada 3 embrio di dalamnya. Sekarang anak mereka saudara sudah hampir 1 tahun umurnya. Lahir 3. Itu kasus pertama bayi kembar 3 di Kota Palu. Jadi lahirnya gratis di rumah sakit. Anak mujizat kan. Saya melihat bagaimana Tuhan. Kenapa mereka bisa mengalami janji Tuhan? Karena sungguh-sungguh percaya. Tapi Abram waktu dibilang tiduri saja Hagar, langsung yes, segera. Ya, dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan fatal. Alkitab berkata, akhirnya Hagar hamil. Dikatakan di sana, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Ia memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aneh enggak ini perempuan? Ya, dia yang suruh suaminya tidur sama hambanya. Waktu hamil, dia marah suaminya, dia bilang, penghinaan ini kamu yang tanggung jawab. Memang istri itu aneh, iya nggak bapak-bapak? Ngomong iya aja, nggak usah takut, nggak usah lihat istri dulu baru iya. Ada bapak-bapak yang saya bilang, istri itu aneh, iya nggak bapak-bapak? Lihat istrinya dulu. Ya, makanya bapak-bapak jangan semua yang istri omong itu didengar langsung, ditimbang dulu ini sesuai firman apa enggak. Seringkali ada suami yang tiba-tiba ngamuk sama keluarganya, ngamuk sama mertuanya gara-gara perkataan istri. Ya, terjadi perselisihan gara-gara istri. Makanya istri itu juga harus penuh firman, amin. Ada masalah langsung suntik suaminya loh. Ya itu loh, keluargamu, mamahmu, akhirnya suaminya ngamuk-ngamuk saudara. Ini banyak terjadi dalam keluarga Kristen nih. Pertengkaran demi pertengkaran akibat istri yang hidup tidak takut akan Tuhan. Ya udah gitu tetap salahin suami kan. Lihat penghinaan ini, kamu loh yang tanggung jawab. Lah yang suruh tidur di Hagar siapa? Memang kasihan bapak-bapak itu. Ya seringkali memang bapak-bapak itu menjadi korban. Bapak-bapak bilang amin dong, saya sudah bela loh ini bapak-bapak di sini. Terima kasih kek, ya dukung saya gitu ya. Ya benar ya, mari kita ini hidup takut akan Tuhan istri-istri. Dia bilang, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh, malah bawa-bawa nama Tuhan jadi hakim antara saya dan suami. Saudara, mari kita berdoa. Di dalam mengarungi rumah tangga pasti akan ada badai, gelombang yang sering kali membuat kita ini meragukan janji Tuhan terjadi. Tapi waktu kita itu berpegang teguh,
suami istri kuat dalam firman, cepat atau lambat Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Iya. Saya tadi tertarik Pak Victor bilang, biar surga itu turun ke bumi. Apa itu surga, saudara? Surga hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang yang hidup sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Waktu surga turun ke bumi, yang terjadi itu apa? Yang pertama, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu surga. Amin. Iya. Waktu kita ini hidup dalam kebenaran, pegang janji Tuhan, maka hidup kita penuh damai sejahtera dan ada sukacita. Jadi walaupun mungkin kita nggak punya uang, tapi ketika ada surga dalam hidup kita, di situ ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya dan suami mengalami banyak badai pergumulan di dalam hidup kami berumah tangga, saudara. Ya, tapi puji Tuhan pergumulannya bukan yang dicari-cari. Kita ini hidup lurus ikut Tuhan aja masalah itu banyak. Apalagi kalau hidupnya bengkok. Tapi kami bersyukur semua persoalan badai yang kami hadapi itu karena kami belajar menuruti janji dan firman Tuhan dalam hidup kami. Itu luar biasa, saudara. Tapi karena kami bertahan dalam firman, percaya pada firman Tuhan, Tuhan menggenapi. Satu hal yang pertama yang sering kali membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan, yaitu apa? Waktu kita melihat keadaan di depan kita rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Jangan pernah menyerah. Waktu Sarai melihat keadaannya, dia bilang sama suaminya, kau lihat kan, engkau tahu kan, Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak. Jadi buat apa? Apa yang kita harapkan? Orang yang selalu membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya, dia tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tapi waktu kita membebaskan Tuhan bekerja, bagian kita itu cuma taat. Waktu Tuhan berjanji, tangkap, pegang, itu terjadi. Pasti itu terjadi. Katakan, amin. Contoh yang kedua di Alkitab, seorang yang membatasi Tuhan dengan cara kerjanya, siapa? Naaman adalah seorang perwira, panglima dari negeri Aram. Dia panglima perang dari tentara Aram. Satu kali dia kena kusta, saudara. Zaman itu kusta ini penyakit yang tidak ada obat, itu penyakit kutukan. Lalu seorang budaknya berkata kepada istrinya, coba ya bapak mau nggak pergi ke Israel? Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dia mendengar, karena dia sudah mencari kesembuhan, tapi memang kusta tidak ada obatnya pada zaman itu. Karena itu penyakit kutukan. Akhirnya saudara, dia pamit kepada Raja Aram, saya mau pergi ke Israel. Mau ngapain? Saya mau pergi berobat. Lalu Raja Aram bilang begini, oke, kalau kamu mau pergi, saya bikin surat kuasa, kamu bawa sampaikan kepada Raja Israel. Isi suratnya adalah begini, yang terhormat Raja Israel, panglima perangku Naaman kena kusta dan dia pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Tolong sembuhkan dia dari penyakit kustanya. Waktu Raja Israel membaca surat itu, dia koyakkan jubahnya, tanda tidak berdaya. Dia bilang, Tuhankah aku? Allahkah aku ini? Sehingga ini Raja Aram mengirim surat dan mengirim panglima perangnya untuk datang ke sini dan untuk aku sembuhkan. Raja Israel berkata, sesungguhnya dia ini cuma cari gara-gara. Dia pasti mau perang lagi dengan Israel. Ketika didengar Elisa, saudara, bahwa Raja Israel mengoyakkan jubahnya, dia berkata, dia kirim utusan, suruh Naaman datang ke rumahku, supaya dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Lalu dia datang, saudara. Ketika dia datang, Alkitab berkata, Elisa tidak membuka pintunya. Elisa tidak menemui Naaman. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai ayat 12, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya.
Dia bilang harusnya kan saya bisa sembuh, dia keluar, doain aku nih, tumpang tangan di atas kepalaku. Lalu berdoa kepada Allahnya, lalu aku sembuh. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bekerja bukan cara kita. Sering kali kita tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita karena kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Naaman ini seorang panglima, dia biasanya cuma perintah-perintah anak buah. Kamu bikin begini, kamu bikin begitu. Kesombongannya membuat dia itu juga mau atur Tuhan, mau atur hamba Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu punya cara kerjanya sendiri yang berbeda dengan cara kita. Bapak-bapak, mungkin engkau punya banyak pengalaman di bisnis, tapi jangan pakai pengalaman itu engkau andalkan sebagai kunci kesuksesanmu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab cara pikir kita itu tidak sama dengan cara pikir Tuhan. Satu kali saudara, ada orang cerita sama saya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa. Papanya jemaat mesbah doa, lalu saya ketemu dia. Kami ngobrol. Anaknya ini datang dari Ambon, dia tinggal di kepulauan. Saya tanya sama anaknya ini, perempuan. Oh, dari Ambon, iya. Di sana kerja apa di Ambon? Puji Tuhan Bu, saya punya beberapa pom bensin. Saya lihat modelnya dia tuh biasa saudara ya. Maksudnya biasanya kan orang punya pom bensin tuh gak gampang ya. Saya bilang, loh maaf ya, dia masih muda. Punya pom bensin itu kan gak gampang ya. Itu izinnya atau ini kan harus ada kenalan orang dalam dan lain sebagainya. Dia bilang, Bu, itulah Tuhan ya, dia bersaksi. Bagi Tuhan, melakukan sesuatu bagi orang-orang yang dikenalnya itu saudara seringkali di luar logika manusia. Dia cerita, itu berawal dari dia tinggal di kepulauan di Ambon. Pom bensinnya cuma 1 biji, yang beli itu antri panjang dan harganya mahalnya minta ampun. Lalu dia bilang begini di hati, Tuhan, aku tuh pengen loh buka pom bensin supaya di daerahku ini tidak antri begini dan juga tidak kemahalan kalau cuma ada 1. Lalu dia cerita sama ibu gembalanya bilang, aku kenal kepala Pertaminanya. Ayo kita tak antar main ke rumah, ke kantornya dia, siapa tahu ada jalan. Saat tanpa janjian, pergilah ke kantor Pertamina. Sampai di sana ngomong, saya mau ketemu sama kepala kantor Pertamina. Security-nya bilang, ibu udah ada janji? Belum. Ibu mau ketemu dengan siapa? Kepala kantor Pertamina. Pak siapa? Pak ini namanya. Maaf Bu, Bapak itu sudah bukan kepala di sini, sudah diganti, sudah lama. Oh, terus? Lah saya ketemu sama yang baru boleh enggak? Ya coba tunggu dulu ya, siapa tahu ya dia mau ketemu. Akhirnya dia disuruh masuk. Akhirnya ketemu saudara. Waktu ketemu sudah orang lain nih, udah bukan kenalannya ibu gembala. Lalu ditanya, kenapa datang ke sini? Saya mau buka pom bensin di daerah ini, boleh enggak? Dilihatlah petanya. Oh maaf Bu, di situ sudah ada rencana, ada yang mau buka, jadi udah nggak bisa. Oh jadi udah gak bisa ya, gak bisa. Yaudah pulang saudara. Waktu pulang diantarlah dia sampai di luar. Di situ ada peta di kepulauan Ambon itu yang tempat mereka tinggal. Kepala Pertamina dia cuma ngomong begini, kalau ibu punya tanah di daerah ini, mungkin masih bisa Bu, karena di sini belum ada. Dia lihat petanya itu di mana di sini. Di situ ada tanahnya suaminya. Jadi bukan di daerah yang dia pertama, ada tanah suaminya yang memang belum. Oh saya punya di situ Pak, tanah. Terus gimana Pak? Ya udah nanti kapan ibu ada waktu kami mau survei ke sana. Survei saudara. Dia tanya gini, Pak kalau survei itu saya harus bayar berapa ya? Nggak usah bayar Pak. Bu itu sudah tugas kami. Ya. Akhirnya pulang dia bilang, lah kalau jadi saya harus siapin uang berapa? Sekian miliar. Ibu punya uang? Nggak punya. Loh saudara, kan secara manusia itu nggak mungkin loh. Nggak punya uang, tapi bagi Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, janjinya itu kuasa Tuhan tidak terbatas dan sesuatu yang tidak terduga sering terjadi. Dia bilang saya tidak punya, ya udah pokoknya saya survei dulu Bu, gampang. Kalau kita lihat cocok ibu bisa ajukan ke bank lah. Dilihatlah tempatnya. Ternyata dia bilang oh iya Bu bisa ini, bisa kalau kami tinjau bisa. Ya udah, terus sekarang Pak, ya nanti kita mulai ini, ibu siapkan dana sekian. Ya bentar ya Pak, saya cari dulu uangnya. Dia coba datang ke bank saudara. Dia cerita begini-begini, bank kasih dia pinjaman. Akhirnya terjadilah, jadi pom bensin di daerah itu.
Yang satu ini berhasil saudara. Ya, dia bisa menjadi berkat bagi tempat di situ, berhasil. Lalu dari Pertamina tawarin lagi, Bu, Ibu punya tanah lagi enggak di daerah ini? Oh iya, saya tuh punya tanah di situ dekat laut. Kebetulan saya mau bangun dermaga, jadi pelabuhan. Ya udah, di situ bisa ya Bu. Dia buka lagi 2 saudara. Sekalian dia punya dermaga di situ, dia bangun untuk kapal-kapal bisa masuk ke situ. Saudara, saya itu mendengar cerita ini kan kayak dongeng toh. Saya bilang, Bu, orang itu mau buka pom bensin harus punya uang berapa ratus miliar saudara. Baru bisa sogok kanan kiri. Ini saudara, kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang, janjinya itu terjadi tanpa ada yang bisa menduga cara Tuhan, dan dia hidup bisa menjadi berkat. Saya diberkati dengan kesaksiannya. Di tengah hari-hari ini orang menghalalkan segala cara untuk mencari jalan ABC, tapi bagi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, seringkali ada begitu banyak jalan yang tidak terduga oleh pikiran kita yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Jangan tidak percaya. Kenapa seringkali kita nggak melihat janji Tuhan? Karena kita menganggap Tuhan itu lalai menepati janjinya. Saya ingat waktu kami saudara dipanggil Tuhan untuk pindah ke Jakarta. Melalui tanda demi tanda, panggilan demi panggilan, kami bergumul benar-benar. Lalu kami berdua suami istri yakin Tuhan panggil kami. Berangkat di Jakarta, sampai di Jakarta tidak ada pelayanan satupun. Saya stres, saya merasa berat. Kenapa ya Tuhan itu tidak membuka jalan? Sampai akhirnya saudara, suami saya bilang sama saya, kamu bertahan di Jakarta, aku enggak, aku mau pulang. Karena anak-anak kami waktu itu masih di Solo. Dia bilang, saya mau pulang ya. Kita enggak lihat janji Tuhan di sini. Mana janji Tuhan? Uang yang lihat ada perkara besar. Tuhan akan lakukan ini dan itu. Saya bilang sama suami saya, bertahan dulu di sini. Ya kamu kalau mau bertahan, ya bertahan o dewe. Saya bilang, tapi ini kan Tuhan yang panggil, Tuhan yang berjanji loh. Dia bilang, aku ra peduli. Ya, kowe imanmu nyampe, tapi aku ndak nyampe. Jadi kowe nek mau bertahan o dewe. Lah saya ini kan istri ya saudara. Dia bilang pokoknya akhir tahun ini aku mau balik Solo. Saya nggak bisa pisah dari anak-anak. Saya bilang saya pun tidak bisa. Tapi kan ini panggilan Tuhan. Moh karpe. Dia bilang aku mau jadi Yunus. Saya bilang namamu tuh Daniel loh. Kenapa kamu mau jadi Yunus? Pencobaanmu itu bukan di perut ikan, di gua singa. Iya enggak? Belum tentu Daniel itu lulus di perut ikan. Ya, karena itu buat Yunus. Lalu saudara dia tetap enggak, aku mau pulang. Ya karepmu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini suamiku ngajak pulang loh. Saya tahu ini panggilanmu, ini janjimu bagi kami di sini ada sesuatu yang besar. Tapi kan firmanmu bilang ya istri harus tunduk sama suami. Lalu suami saya mau pulang, lah aku yang melu Tuhan. Ya enggak? Kalau Tuhan mau tahan kami, ya Tuhan berperkara dengan suami saya. Akhirnya saudara ada satu KKR. Ada waktu di ujung penantian itu, tiba-tiba suami saya ditelepon temannya. Dia bilang, bro ada acara nggak tanggal ini? Kenapa? Ada KKR di Grand Melia Hotel Jakarta. Kamu pelayanan ya? Tapi bukan main piano. Suami saya kan main piano, main keyboard. Terus main bass. Yang nggak ada ini pemain bass. Kue iso toh? Kata suami saya, yo iso sih. Tapi ya pokoknya nggak fals ya. Yo nggak pinter juga, tapi nggak fals toh. Yo wis, ayo ya main bass. Istrimu nganggur lah. Nganggur terus istriku. Memang raina pelayanan. Nganggur terus. Ngopo? Yo kon melu sisan jadi singles ya. Seragamnya hitam putih. Dari dulu kan seragam pelayanan hitam putih ya. Kayak tai cecak saudara. Hitam putih. Gak ada warna lain. Hitam putih gitu ya. Ya sudah saudara, datanglah kita. Itu acara KKR untuk pengusaha-pengusaha. Jadi kakaknya Haritanu, namanya Pak Rudi Tanu, bikin acara. Undang nabi-nabi dari Amerika, Bill Hammond, dari Asia, Amos Jayaratnam, dari Jepang, Nabilah, beberapa yang punya karunia kenabian. Kita pelayanan, ya suami saya cuma bilang ini, kita pelayanan. Ya, aku mau jujur kepengen amplop petok. Biar ada sanggup pulang ke Solo. Mesake ra saudara. Mesake yo. Jujur loh ini jujur. Karena memang kita benar-benar nggak ada penghasilan di situ. Akhirnya saya bilang gini sama suami, setelah acara KKR, tibalah saatnya didoakan. Semua yang mau dinubuatkan bisa maju ke depan.
Bill Hamon, nabi dari USA berdiri di sini. Amos Jeyaretnam sama satu lagi di sana. Antrian panjang itu dari Bill Hamon karena dia nabi from USA. Made in USA. Yang Asia sepi. Ya, memang nabi itu di negaranya sendiri tidak diterima. Lalu saudara, suami saya bilang, ya udah kita antri. Saya bilang sama suami saya, kita ini kan kamu kan mau pulang. Ya, gini aja deh, biar afdol. Kita minta dinubuatkan. Dengar suara Tuhan audible. Kita enggak tanya orang, kita juga enggak usah ceritakan sama dia. Dia doain kita apa yang Tuhan mau sampaikan, kita dengar ya. Jadi bukan maumu, bukan mauku, tapi maunya Tuhan. Deal ya. Dia bilang, rasa kita iso berdembuat dewe yo, ngopo. Ya tapi ini enggak bisa dari kekuatan kita loh. Kita nih butuh suara Tuhan. Ya udah, yang mana? Suami saya bilang, made in USA. Kita berdiri panjang itu di antriannya Bill Hamon. Sudah mau mendekati, mau didoakan, pengerjanya datang. Kalian pakai hitam putih toh? Pemain musik, singers, mundur mundur. Ini untuk pengusaha. Suami saya kecewa. Mau maju minta didoake, suruh mundur pengusaha duluan. Ya wes, ra usah nubuat, duduk. Saya waktu itu ya, piye Tuhan. Ya udah saya ikut dia lagi duduk saudara. Waktu duduk, Amos sudah selesai Pak Amos. Dia duduk di panggung begini. Teman saya bilang, mau dinubuatin. Tuh loh, Pak Amos nganggur. Ya, yang made in Asia sedikit yang minta didoakan. Ya, tapi kalau made in Semarang Pak Victor kayaknya banyak ya. Ini luar biasa juga nabinya ini. Akhirnya suami saya bilang, ayo ke situ aja. Yowes yo, kita datang Pak, minta didoakan. Jawabannya gini, saya capek. Suami saya bilang, apa? Aku bilang tuh, nubuat dewe wae. Terus aku bilang, Pak tolong Pak doakan kami. Ya udah, doa biasa ya, nggak ada nubuatan. Lah piye nih doa biasa yuk aku yo iso. Gue ampuk malah. Ya, bikin orang emosi loh saudara. Memang itu untuk mencari janji Tuhan, nubuatan tuh nggak gampang, banyak halangan. Tapi saya bilang sama suami, ya udahlah. Dia bilang, kalian suami istri? Masa selingkuhan? Gandeng tangan, kita gandeng tangan. Dia berdoa saudara, baru berdoa satu kata, dia berdiri. Dia bilang, ada suara Tuhan buat kalian. Tiba-tiba suami saya ditunjuk. Kamu lagi berpikir, manusia siapa yang bisa tolong kamu? Aku Tuhan yang panggil kamu ke sini, Allah yang setia. Jangan mundur satu langkah pun, karena aku punya rencana besar bagi kalian di kota ini. Suami saya langsung air matanya tercurah tanpa terbendung. Karena dia merasa benar-benar itu yang ada di hatinya ditelanjangi Tuhan. Lalu dibilang gini, aku tahu kalian lagi khawatir tentang anak-anakmu. Nah, saya tinggalin anak 3 di Solo saudara. Anak saya yang kecil itu waktu itu masih TK, masih saiprit, ya cilik saudara. Jadi saya itu kan tertekan ya. Dia bilang, aku tahu kamu khawatir tentang anak-anakmu. Jangan khawatir, aku Tuhan yang pelihara anak-anakmu. Saya makin nangis saudara. Ya, saya didoakan di situ, suami doakan, jangan mundur satu langkah pun. Habis selesai didoakan tuh saya bilang sama suami, piye? Dia bilang, Yone Tuhan ngomong gitu. Janji Tuhan besar waktu itu. Waktu didoakan tuh kita rohnya bangkit menyala, bersukacita, nangis sukacita. Tuhan tahu. Begitu pulang kita ke parkiran naik motor tuh, kedinginan malam-malam. Bukan begitu amin langsung kita lihat kemuliaan. Saudara tahu 13 tahun kami menanti janji Tuhan itu. Seperti Yusuf 13 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Ada bapak-bapak didoakan suami saya tadi pagi. Dia bilang, Pak saya sudah 7 tahun tunggu. Kata suami saya, kami 13 Pak. Kalau baru 7 itu belum apa-apa, masih separuh jalan, amin. Jadi saya ini khotbah, bukan cuma khotbah, saya ngalami. Bisa ditayangkan nggak foto saya di situ? Tadi saya ada titip foto. Ini foto kami saudara. Kemarin saya ketemu sama Pak Amos Jeyaretnam, dia datang ke Indonesia. Jadi ceritanya begini. Tiba-tiba saya diundang makan sama Pak Rudi Tanu. Pak Rudi Tanu itu kan nggak kenal saya ya. Nah ini Pak Rudi Tanu ini saudara ya. Di sana saya yang kegedean. Pak Rudi Tanu ini saudaranya Pak Hari Tanu. Dia tiba-tiba ngajak saya makan malam. Ya dia waktu itu kan dia nggak kenal saya siapa dulu. Saya juga kan ya dulu mana kita sih tahu dia, tapi kan dia nggak tahu kita ya. Jadi waktu kami cerita, Pak Rudi itu bilang gini, Bu Debi,
saya dan istri sangat diberkati sama khotbah-khotbah ibu. Sekarang kami nonton khotbah ibu terus. Ibu di dalam satu kesaksian ibu, katanya dulu ibu pernah datang ke satu stasiun TV swasta untuk menawarkan khotbah ibu. Tapi ibu diminta bayar 60 juta. Itu TV mana ya bu? Jangan-jangan TV saya. Saya bilang, itu TV bapak. Ya, dia bilang, kok saya nggak tahu? Bu, itu saya itu kasih TV saya itu gratis, nggak usah bayar. Lah kok ibu dimintain bayar? Kenapa ibu nggak hubungi saya? Dulu bapak nggak kenal saya. Kalau saya hubungi bapak pun pasti bapak suruh keluar-keluar, itu saya nggak kenal dia. Nanti mesti minta proposal lagi. Jadi saya ketemu Pak Rudi, dia cerita. Lalu saya itu tidak sengaja sama suami cerita, Pak kami ini tadinya sudah mau pulang di Jakarta. Tiba-tiba ada KKR di Hotel Grand Melia Pak waktu itu. Amos Jaratam, tunggu Pak, itu acara apa? Itu acara gini. Pak Rudi bilang, itu kan saya penyelenggaranya. Terus, oh itu iya bener Bapak sih, saya sih taunya tanu-tanu gitu. Tapi kan saya gak tahu Bapak. Terus kami cerita, dia bilang, wah waktu itu ibu kok gak datangi saya. Bapak gak kenal saya waktu itu Pak. Saya masih naik motor. Bagaimana Bapak kenal saya? Lalu saudara, kami cerita. Lalu dia bilang begini, berarti malam itu saya bikin acara itu khusus ya buat Bapak sama Ibu ya. Dalam hati saya, pret. Ya, saudara, lalu kami ketemu. Lalu Pak Rudi bilang, Bu, nanti Pak Amos mau datang. Nanti kita ketemu ya. Ibu bersaksi, kasih tahu dia apa yang supaya dia lihat Bu. Berapa lama itu sekarang? 13 tahun Pak. Acara itu 14 tahun lalu. Ya, saudara, ini foto kami waktu 14 tahun itu waktu kami pelayanan di situ. Ya, tolong ditayangkan. Ahmad Dhani. Enggak, lebih ganteng Daniel. Ini foto kami 14 tahun lalu itu waktu kami pelayanan benar-benar di tempat itu. Ada saudara, masih ada. Suami saya cari di Facebook ya. 14 tahun lalu masih ketemu ya. Saya masih langsing. Sebelum saudara ngomong, saya ngomong memang. Ya. Ini 14 tahun lalu waktu kami di Grand Melia itu. Suami saya main bass, saya singers. Saya mau kasih tahu sama saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ini bukan cerita yang hanya tercatat di Alkitab. Bagaimana Yusuf, Daud menanti janji itu digenapi. Waktu Yusuf dapat mimpi bahwa berkas-berkas gandum itu tunduk menyembah kepada dia. Dia cerita tentang mimpi itu. Waktu dia menceritakan mimpi itu, langsung dia jatuh di dalam pergumulan malapetaka, mau dibunuh sama keluarganya. Tapi 13 tahun kemudian, mimpi itu menjadi kenyataan. Dia menjadi Perdana Menteri yang akhirnya dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang besar. Saudara, apa yang sedang engkau pegang janji Tuhan hari ini? Mungkin bagimu hari ini Tuhan rasanya tidak masuk akal. Tapi ingatkan dirimu sendiri. Bilang, ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita percaya, waktu kita imani dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan bekerja. Saya percaya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.